siang guys. Selamat datang di objek wisata Lingsarnya. Yang mana juga di objek ini terdapat dua etnis dengan berbeda fungsi, yaitu ada bangunan Pura Gaduhnya atau skala nasional Pura Lingsarnya, dan ada juga bangunan Kemalik Lingsarnya, yaitu bangunan yang dipakai untuk ritual semua umat semua budaya. Karena di sini tidak ada perbedaan semua agama, semua setara, semua sama, semua hebat, semua kuat, cuma membedakan namun satu tujuan. Sehingga dia sanalah dia menyatu untuk melakukan upacara bersama-sama menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namanya tempat berdoa bersama itu namanya petaulan. Taulan itu diambil dari bahasa Arab, dikata taul artinya tali penghubung. Sana dia menghubungkan diri sang holiknya menurut keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Itu namanya di komplek Kemalik Lingsarnya. Cuman di depan ini ada tempat parkirnya, area parkirnya. Kemudian di depan ada tertanam namanya pohon kasih sayang atau pohon cinta, yang menunjukkan bahwa kita harus kasih sayang sesama lain umat, selain agama, apalagi sama Islamnya gitu ya. Sehingga di sana diwujudkan pohon namanya pohon cinta, pohon kasih sayang yang melambangkan lambang hati. Itu di dekat areal parkirnya. Kemudian di depan ini juga ada pintu gerbang Hindu, yaitu yang mana juga kita kenal bahwa dimanapun umat Hindu bikin gapura pasti ada patung dua, namanya patung Dwarapala, artinya penjaga baik buruknya. Sehingga dikenal namanya poleng, nama sarungnya putih sama hitamnya. Kemudian di Hindu juga bikin gapura itu tidak selalu harus terpisah jadi dua, karena di depan ada penjaga baik, ada penjaga buruk, sehingga terpecah. Tapi kalau menyatu jadi satu gapura itu, dia akan berbentuk seperti lambang gunung, karena umat Hindu dimanapun berada harus mengarah upacara ke gunung. Baik itu di Bali, kalau ada gunung di Bali seperti Gunung Agung, Gunung Batur, dia harus mengarah upacara ke Gunung Agung, Gunung Baturnya di Bali. Tapi kalau dia berada umat Hindu di Lombok, dia harus mengarah upacara ke Gunung Rinjaninya, karena umat Hindu kiblatnya gunung, sedangkan muslimnya kiblatnya Mekah. Ya, makanya muslim selalu mengarah upacara sholatnya menuju ke Mekah. Ya, karena kiblat muslim adalah Mekah. Ya, tadi kita masukin tempat pemandian itu sampai itu Pak, apa namanya? Tolong dijelaskan. Itu namanya komplek Besiraman. Itu komplek Kemalik Lingsar yang terbagi bagi beberapa bagian, dua bagian. Ada bagian tempat ritual semua umat, semua budaya, yang mana juga semua agama masuk di tempat ini 24 jam, dan mereka berupacara maupun ritual atau upacara sembahyangan menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing kepada Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa, dengan cara membawa suatu alat material yang dipakai sembahyangan. Nama dari Hindu ada canang, ada dari Muslim nama rampe, ada dari Cinanya ada bunga sama dupa. Dan dari Kristennya ada lilin putih, ada dupanya. Ada dari umat Buddha itu dari lilin merah sama dupa lagi. Kemudian ada dari Konghucunya ada dari tomato sama dupa. Kemudian dari Cinanya ada bunga. Kemudian ada daun pisang, ada daun dupa di atasnya dari Cinanya. Tapi kalau ada material seperti ada bunga bermacam-macam jenis daun sirih segala macam, tembakau maupun minuman alkohol, itu dari Muslim animismenya. Tapi kalau ada dari Muslim ortodoknya itu namanya rampe yang terbuat dari daun kelapa muda, daun pisang sama bunga. Kemudian dari Katoliknya itu dari koin bolong sama dupa. Itu dari material dari Hindu. Sedangkan Hindunya dari canang. Itu materialnya daun kelapa muda disikan bunga, kemudian dua warna beras putih sama kuning. Itu dari Hindunya gitu ya. Nah, tadi kita masukin di tempat air mancur itu tuh ada para wali, Bapak bilang tuh ada ini. Betul. Nah, sebenarnya di komplek yang Kemalik Lingsar terdapat bangunan pesiraman, yang mana pesiraman itu dipakai untuk tempat berobat dan memiliki ada 4 pancuran dan ada 5 pancuran, yang totalnya ada 9, yaitu lambang dari Wali Songo. Yang mana pancuran tersebut digunakan untuk tempat berobat segala macam penyakit, baik sakit luar maupun dalamnya. Berarti pura yang besar nih untuk apa nih Pak? Ya, jadi pura besarnya ini salah satu bangunan pura induk pertama didirikan oleh Raja Ngasem, telah didirikan pura persinggahan di Batu Bolong 1712, 2 tahun kemudian baru dibangun pura Lingsarnya.
1712, dan pura ini sering disebut dengan nama Pura Gaduh yang jarak kurang lebih sekitar 15 km dari kota Mataram, dan Pura Gaduh ini difungsikan tempat khusus ibadahnya umat Hindu. Biasanya kalau acara perang ketupat itu gimana sih Pak? Kemudian pada bulan November Desember, perkiraan pada bulan purnamanya, di tempat ini diadakan upacara event budaya yang namanya upacara perang ketupat, puja wali sama perang ketupat. Berarti orang Muslim sama orang Hindu gitu? Ya, jadi Muslim pada saat itu melakukan haul, yaitu hari ulang tahun kemaliknya yang disebut dengan upacara puja wali perang ketupat. Puja wali artinya memperingati hari wali yang 9, yaitu wali yang songo, sedangkan perang ketupat tujuan untuk kemakmuran kesuburan dan lambang perdamaian umat beragama, dan sekaligus sebagai simbol kekuatan umat beragama di tempat ini. Jadi tupatnya ketika dia udah perang di saling lempar, tupatnya itu dibawa kemana dia Pak? Ketupat itu karena di sini lisan ini diartikan suara air. Jadi hasilnya begitu Gitu banyak, ya. berlimpah ruah, sehingga para petani menggunakan air itu untuk mengairi sawah-sawah mereka. Setelah hidup setelah hidup dari semua temanan dari berkat air itu, karena itu salah satu zat Allah Bapa air yang nggak mungkin terjadi. Kemudian tumbuhlah tanaman seperti daun kelapa muda, pohon kelapa, ada padi bisa tumbuh karena hidup karena air. Mungkin manusia pun tampak juga akan kekeringan, pepohonan pun tampak juga akan mati. Karena air itu sangat penting dalam kita sehari-hari, dan air itu kita mau masak sesuatu juga butuh air. Bahkan kita kemanapun melangkah Allah harus butuh air, sehingga air sangat penting, sehingga masyarakat dapat menikmati air yang ada di tempat ini, yaitu di Lingsar. Karena sesuai dengan arti Lingsar artinya suara air, dia dapat menikmati dan merasakan kemakmuran mereka berkat karena air tersebut, sehingga tumbuhlah hasil-hasil buah-buahan maupun tumbuh-tumbuhan bisa hidup karena air itu, sehingga dia sumbangkan dan membuat daun kelapa muda, yaitu namanya bosong kalau bahasa ini. Dan padi tumbuh karena air juga, dan dapat matinya padi itu untuk digiling dibentuk jadi beras, lalu diproses jadi ketupat. Nah, jadi kalau misalnya ini yang kita bilang kalau orang Muslimnya tuan guru ya, karena Bapak yang tadi sama Ibu tuh ada pedanda, ada gurunya gitu. Nah, kira-kira gimana sih statementnya dia bisa jadi pedanda, terus jadi yang guru besar yang Ibu tadi tuh? Sejarahnya gimana perjalanannya, Pak? Jadi begitu, kalau sejarahnya dari umat Hindu, kalau sebelum mereka menjadi pemimpin upacara, dia harus menuju ke dua sungai di India, yaitu Sungai Kalasa dan Sungai Gangga. Jika sudah mengunjungi kedua sungai itu yang di India itu, baru dia bisa bergelar namanya pemangku. Setelah dia melakukan pendidikan dan setelah mendapatkan air sucinya di Sungai Gangga, karena di Bali juga ada objek wisata namanya Tirta Gangga. Hindu harus menuju ke Gangga dan ambil airnya sucinya. Air suci itu disebut dengan nama Tirta. Makanya ada Tirta Gangga, nama objek wisata di Bali. Ya, seperti Muslimnya kalau ke Makkah ngambil airnya disebut dengan nama Zam-Zam. Ya, baru mendapatkan gelar hajinya berpakaian putih juga. Oke, berarti sampai di sini ceritanya, sejarahnya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi wisata asing maupun wisata lokal. Silakan berkunjung di Lingsar Temple. Nanti ada Pak Pajri ya, Pak Pajar yang aku taruhkan nanti nomor teleponnya, langsung dia akan guiding kalian nih guys.